Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak yang tidak dapat kita hitung-hitung. Nikmat anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar, jemaah, teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang fenomena kesurupan atau disebut dengan as-sara'u atau al-massu. Jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali menerangkan dalam kitabnya bahwa kesurupan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kesurupan total kulli, yaitu gangguan jin yang menguasai seluruh tubuh seseorang. Seluruh tubuh itu dikuasai oleh jin. Orang itu tidak dapat menguasai dirinya lagi. Dia lupa ingatan, lupa akal, lupa segala-galanya. Yang kedua adalah kesurupan parsial atau disebut dengan juz'i, sebagian, yaitu gangguan jin yang menguasai bagian-bagian tertentu pada anggota tubuh seseorang. Kadang-kadang tangannya ini bergerak-gerak sendiri, atau kakinya bergerak-gerak sendiri, atau bagian tubuh-tubuh yang lainnya bergerak sendiri yang tidak dapat dikendalikan. Atau pada anggota tubuh seperti tangan dibuat lumpuh, kaki dibuat lumpuh, mulut dibuat bisu mendadak, dan bahkan penyakit-penyakit lain. Kadang tidak bisa melihat, hilang penglihatan secara mendadak. Ini namanya gangguan juz'i, bagian, tapi akal tetap bisa dikuasainya. Dia bisa ngomong, bisa bicara, bisa ibadah, tapi bagian-bagian tertentu dari badannya itu tidak dapat dikuasainya. Yang ketiga, Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan kesurupan secara terus-menerus yang disebut daim, yaitu gangguan jin baik yang menguasai keseluruhan atau sebagian tubuh dalam waktu yang lama. Dia diganggu terus-menerus, daim, seperti gila. Karena jin itu dapat merusak sifat, juga dapat merusak saraf. Sarafnya, ingatannya bisa hilang, dikuasai jin, jadi gila, atau bisa lumpuh, batuk yang berkepanjangan, sakit rematik, macam-macam penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh jin ini. Kadang jin ini dapat memperparah kerja penyakit medis. Yang keempat adalah kesurupan di saat-saat tertentu, disebut dengan taib, yaitu gangguan jin yang menimpa sebagian anggota tubuh dalam waktu tertentu saja, seperti menjelang maghrib, menjelang waktu sholat, menjelang tengah malam, menjelang subuh. Kesurupan, gangguan tersebut tidak selamanya, ada waktu-waktu tertentu. Kalau dengar azan gak senang, dengar azan terjadi panas kepalanya, tidak enak, maka ini gangguan-gangguan seperti ini namanya taib, tidak berkepanjangan. Untuk itu kita harus waspadai, diri kita harus kita jaga, kita harus dekatkan diri kepada Allah, karena kita melawan musuh yang gaib, musuh yang tak nampak. Allah sudah
terangkan dalam Al-Quran, inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidu adwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Allah sudah terangkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka waspadai diri kita agar jangan diganggu oleh jin. Waspadai keluarga kita agar tidak diganggu jin dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dua-dua ini Al-Qur'an dan sunnah merupakan senjata yang ampuh untuk membersihkan semua gangguan jin, gangguan musuh yang telah dikatakan oleh Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidu adwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Waspadai, jangan berteman dengan setan. Demikian saja, kepada Allah kita mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.